Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di kebun baru kita. Kita sudah lama tidak upload tentang kebun kita ini ya. Kebun kita ini yang baru memang banyak sekali kendala dan rintangannya ya. Ditambah musim kemarau yang cukup lumayan lama juga, dan panasnya juga sangat terik banget teman-teman ya. Ditambah tanaman kita itu terkena virus ya, terusan keriting daun ditambah dengan tunggal. Wah, itu parah banget teman-teman ya. Itu diakibatkan karena kelalaian dari saya sendiri, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik ya. Dan bahkan buahnya juga lumayan banyak juga. Di sini untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pemupukan, teman-teman. Kenapa tanaman cabai itu harus dipupuk tepat waktu, teman-teman ya? Biasanya untuk pemupukan itu 10 hari sekali. Nah, itu bertujuan supaya kualitas buah itu betul-betul terjaga, teman-teman ya. Seminggu sekalinya kita pupuknya dari atas lewat daun, dan untuk 10 hari sekalinya kita pupuk dari bawah. Jadi disitulah pertumbuhan dan kualitas dan banyaknya buah itu akan terjaga, teman-teman. Di sini kita baru petik 2 kali, teman-teman ya. Dan buahnya juga masih ya segini ya. Tanaman yang terkena virus itu teman-teman juga tahu seperti apa. Tapi di sini alhamdulillah untuk buah cukup lumayan banyak dan bagus juga ya, meskipun ini terkena virus Gemini, teman-teman. Sebetulnya ini sudah mulai sembuh ya. Ini kemarin tungkau sama trip itu memang betul-betul parah, teman-teman ya. Ditambah kemarau yang cukup lumayan panjang, tidak saya spray, wah langsung teman-teman disambut sama virus Gemini ya. Langsung teman-teman ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Kita masih proses penyembuhan seperti ini. Nah, ini buah banyak seperti ini kalau misal kita telat pemupukan ataupun tidak dipupuk, itu kualitas buah akan kecil, teman-teman ya. Jadi kenapa gunanya mupuk itu harus atas bawah ya. Bawahnya lewat 10 hari sekali, atasnya seminggu sekali. Nah, itu supaya menjaga kualitas buah ya, untuk diameter besar buahnya. Dan ditambah supaya buah itu akan tetap banyak, teman-teman. Karena pertumbuhan juga terus berlanjut kalau misal kita pupuk dari bawah dan atas. Nah, pertumbuhan bagus terus menerus dan buah juga tidak akan habis, teman-teman ya. Dan di sini alhamdulillah meskipun terkena virus, nah ini sudah mulai sembuh. Ini awalnya kuning, teman-teman ya, tapi karena kita kendalikan hamanya dan kita kasih nutrisi sama pupuk, didorong dari bawah dan dari atas, alhamdulillah mulai hijau lagi, teman-teman ya. Ini yang saya tanam jenis rawit roket. Meskipun ini awalnya ya pas sering disiram ya, dari kecil sampai mulai berbunga sampai nyabang, itu virus itu enggak ada, teman-teman ya. Pas diberhentikan penyiraman, itu langsung kelihatan, teman-teman ya, perubahannya. Jadi memang ketahanan virusnya itu jadi kurang ya. Untuk tanaman cabai rawit roket ini, teman-teman ya. Jadi pengairan, penyiraman, pemupukan itu harus betul-betul dijaga, teman-teman ya. Ini sudah sangat kering sekali. Ini kemarin untuk obat tungau, teman-teman ya. Obat tungau yang kita gunakan itu ada 2 macam ya, sekalian sama obat tripnya juga. Obat tripnya ini sudah merah banget. Ini untuk obat tungau saya gunakan Abasel, teman-teman ya. Dikasih 20 mili 1 tangki. Itu penyepraiannya itu sore hari, dan itu hanya dicampur dengan perkat, teman-teman. Jadi tidak dicampur dengan fungisida, teman-teman.
Jadi hanya dicampur dengan perekat ya. Dan alhamdulillah perubahannya sangat melesat sekali teman-teman ya. Yang awalnya sangat kuning itu mulai berubah. Nah ini awalnya tidak berbuah teman-teman karena terkena tungau. Nah setelah tungaunya dikendalikan, itu buah sama bunga pucuk itu mulai keluar lagi ya. Nah seperti ini. Jadi ini yang terkena virus. Yang terkena virus Gemini juga mulai hijau lagi teman-teman ya. Jadi untuk tanaman cabai ini sebetulnya kalau misal kena virus Gemini ataupun tungau buahnya gak ada, itu masih bisa diatasi teman-teman. Asalkan kita untuk pengendaliannya itu harus tepat, meskipun menggunakan obat yang menurut saya cukup lumayan murah ya. 250 ml itu harganya itu cukup 60.000 ya. Saya gunakan 20 ml untuk satu tangki 16 liter dicampur dengan perekat dan dispraykan sore hari, dan hasilnya cukup lumayan bagus ya. Saya tidak pakai obat yang mahal-mahal teman-teman. Saya pakai yang standar ya, standar menengah gitu, standar menengah, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus meskipun kita pakai yang murah teman-teman, asal penggunaannya itu tepat seperti itu ya. Ini Abasel ya. Abasel itu bahan aktifnya itu abamectin. Kita rolling dengan Pridaben ya kalau nggak salah, bahan aktif torso ya. Kita rolling dengan torso, tapi ini lebih diutamakan dulu pakai Abasel ya. Habis pakai Abasel baru kita pakai torso, dan kelihatan perubahannya teman-teman. Alhamdulillah ya, syariatnya pakai Abasel itu memang betul-betul bagus. Dan saya baru pertama kali pakai teman-teman ya, karena biasanya kan cuman pakai torso gitu kan. Dan kebetulan kemarin saya mau nyoba Abasel gitu kan, dan udah dicoba, itu kelihatan hasilnya. Dan bisa teman-teman coba, asalkan penggunaannya itu tepat ya teman-teman ya, tanpa dicampur dengan nutrisi ataupun kalsium ataupun pungi juga ya. Jadi hanya dicampur dengan perekat saja teman-teman. Oke, di sini untuk pupuk yang akan kita gunakan hari ini itu ada 4 macam teman-teman ya. Kita skip dulu. Oke ya teman-teman, ini dia pupuk yang akan kita gunakan. Pupuk yang pertama kita kasih ini 1 kilo teman-teman ya. Dimasukkan ke dalam ember yang udah ada airnya. Jadi ini sudah saya biarkan selama 1 jam ya lebih, supaya pas mau digunakan itu sudah hancur ya. 1 kilo mutiara 16 ya. Ini cuman dari Rusia ya. Ini dari Rusia, kita pakai 16 ditambah dengan grower teman-teman ya. Ditambah dengan grower yang kandungan N-nya 15, fosfat 9, kaliumnya 20. Dan ada plusnya teman-teman ya, jadi nitrat. Nah, ini ada nitrat juga 7%. Nah, jadi kedua bahan ini disatukan. Ini untuk 100 liter air teman-teman, ditambah dengan asam humat ya. Asam humatnya kita kasih 10 sendok, itu untuk 100 liter air. Kita campurkan semuanya dan ditambah dengan ambition ya. Ambitionnya cukup 12 sendok saja. Itu untuk 100 liter air, kita campurkan, kita corkan teman-teman. Untuk pengecorannya bebas. Di sini saya menggunakan 1 gelas aja. 1 gelas minum ya, 1 gelas minum dicorkan, dan itu untuk alat pengecorannya. Jadi dikira-kirain saja. Saya biasanya kalau ngecor itu suka dikira-kira dulu pakai gelas gitu, dicoba, kita hitung pakai detikan di dalam hati ya. Itu bisa dicoba buat teman-teman ya. Untuk pupuk yang akan kita gunakan itu saja. Yang pertama ini grower, mutiara grower, ditambah dengan mutiara 16 dari Rusia, ditambah dengan asam humat 10 sendok, ditambah dengan ambition sebanyak 12 sendok. Itu
itu untuk 100 liter air kita masukkan, kita corkan sekitaran 150 mili sampai 200 mili teman-teman ya.